Ya, selamat pagi teman-teman semua di Chatterbox edisi hari ini, hari Rabu 7 Mei 2025. Saya gregetan ya, katanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya pengen menantang para pengkritiknya yang mengkritik ya anak-anak Jabar itu yang mengidap masalah kenakalan remaja itu ke barak militer. Ya sebenarnya kritik itu bukan hanya dilontarkan oleh kita-kita masyarakat biasa ya, tapi juga dari kalangan pejabat negara seperti Menteri HAM Pak Natalius Pigai mengkritik itu dengan argumentasinya adalah ya menghilangkan hak-hak dasar anak tersebut ya, terutama mungkin menghilangkan pendidikan. Kemudian juga Ketua Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang serupa dengan Menteri HAM Pak Pigai. Dan pagi ini juga tadi telah dibahas di editorial Media Indonesia Metro TV ya, dan Anda bisa lihat tayangan ulangnya di kanal YouTube Metro TV ya. Karena jujur aja teman-teman ya, masalah kenakalan remaja itu kan masalah yang saya pribadi menilainya tuh kompleks gitu ya. Nggak bisa disederhanakan dengan hanya mengirim ke barak militer atau ngirim ke pesantren gitu. Ya bagi saya gini lah, kalau kita bedah dulu sebab musabab dari kenakalan remaja atau kenakalan anak gitu ya. Kenakalan anak, kenakalan remaja itu kan faktor-faktor pemicunya tuh kan banyak ya teman-teman ya. Faktor-faktor yang menjadi pemicu dan pemacu peristiwa itu kan banyak ya. Seperti misal pertama banget pasti dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarganya yang nggak begitu bagus, atau mungkin seperti yang disinggung oleh Menteri HAM Pak Pigai, mereka ini kerap mengalami yang namanya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian mereka ini juga mengalami lingkungan pergaulannya salah barangkali ya kan, pergaulan yang salah biasa jajan, lingkungannya salah. Kemudian ada juga yang dari faktor yang sering saya address di semua platform media sosial saya, yaitu terbatasnya ruang bagi anak-anak muda untuk bergerak. Terbatasnya ruang gerak anak-anak muda dan terbatasnya ruang berkreasi, ruang berkarya, dan ruang bagi anak-anak muda, bil khusus remaja ini untuk menuangkan ide, pikiran, dan gagasannya. Karena seringkali kebentur dengan ini dan itu. Misalkan kebentur dengan masalah orang tua, kebentur dengan masalah otoritas sekitar dan sebagainya akibatnya outputnya itu menjadi lari ke tawuran, akibatnya apa? Orang lari ke tawuran, atau hanya sekedar mereka melampiaskannya melalui bermain game online gitu kan. Jadi bermain game online karena malas rasanya kan, karena
apa ya? Karena bagi mereka pelariannya itu hanya itu, ya. Sementara saya tuh sangat yakin remaja-remaja masa kini itu, anak-anak muda masa kini, termasuk saya salah satunya, ya. Ini punya keahlian, punya pemikiran, punya gagasan, punya pandangan yang nggak kalah paten dengan para senior, dengan orang-orang yang sudah lebih tua dari saya, gitu loh, ya. Kalau kata orang Medan tuh paten, ya kan, yang nggak kalah paten dengan mereka yang lebih tua sebenarnya. Tapi karena ruangannya nggak dikasih, tempatnya nggak dikasih, nggak difasilitasin, nggak di apa, ya jadinya larinya ke game, larinya ke tawuran, larinya ke, maaf lahir batin ya, pornografi, porno aksi, larinya bahkan sampai ke melakukan perbuatan tindak pidana kriminal seperti terjelembab dalam narkotika, terjelembab dalam prostitusi dan seterusnya. Banyak yang kayak gitu. Karena mereka, satu, lingkungan keluarganya ada masalah, yang kedua dari lingkungan pergaulannya juga ada masalah. Nah ini yang harus buat saya itu, Bang Wandi, ya, saya tekankan di tayangan ini ya, bahwa memang ini tidak cukup hanya dengan mengirimkan ke barak militer lalu udah aja gitu, nggak begitu. Atau mengirimkan ke pesantren gitu ya, udah aja, iya kan. Terus nanti jadinya akan lebih disiplin, lebih teratur, lebih tertata, lebih anu dan ini apa segala macam itu kan. Nyatanya nggak sesingkat itu. Pak Yusuf, jadi teman-teman ya, ada solusi. Kalau barak militer, kalau disiplin ala militer itu, ya tadi dijelaskan oleh presenter senior Metro TV yang juga anggota Dewan Redaksi Media Group ya, bahwa kalau disiplin militer tuh disiplin komando. Jadi satu komando aja, satu komando, dan itu pun disiplin untuk pertahanan negara, pertahanan nasional, untuk keamanan negara, dimana memang kita harus satu komando nih dalam mengamankan negara kita, mengamankan kedaulatan pertahanan negara kita. Satu komando, jadi tidak ada ruang untuk berdebat ini dan itu, tidak ada ruang untuk berdiskusi ini dan itu. Pokoknya komandannya sudah menginstruksikan apa, nah itulah yang dijalanin, nah itulah yang diikutin. Tidak perlu lagi ada tetek bengek ini dan itu. Ah, itu disiplin militer tuh seperti itu, teman. Disiplin itu disiplin militer. itu barak militer. Dan ya, saya mengiyakan itu. Nah, berbeda halnya kalau kita ngedisiplinin orang, kita ngedisiplinin anak gitu loh, mendisiplinkan anggota keluarga di rumah. Tidak bisa kita mendisiplinkan dengan hal yang sesederhana itu, nggak bisa tuh, tidak bisa. Jadi makanya berbeda, pendekatannya berbeda, approach-nya juga berbeda, cara pendekatannya pun juga berbeda karena beda zaman, ya. Kita tidak bisa membantah ya bahwa di zaman sekarang ini ya, yang namanya arus informasi
arus penyebaran informasi ini makin luas. Orang bisa mendapat informasi dari mana saja. Orang orang bisa tahu beberapa hal itu dari internet. Contohnya, sebagaimana saya tahu ada job fair di oleh Disnaker Jakarta dan Disnaker Jakpus di Kemayoran dan Johar Baru yang banyak diserbu oleh banyak orang sampai hari ini. Itu dari internet. Besok ada lagi di kantor Kemnaker, Menteri Tenaga Kerja, digelar langsung tuh lowongan kerja nasional di Kemnaker, ya. Itu saya juga tahunya dari internet. Hari Kamis dan Jumat besok di kantornya Kemnaker gitu. Jadi apa ya, kalau saya mau bilang secara honest ya, secara jujur apa adanya ya, cara jujur apa adanya ya, buat saya yang menjadi persoalan sekarang itu adalah bagaimana cara terbaiknya gitu loh, untuk ngedidik anak zaman sekarang, ngedisiplininnya. Kalau saya secara pribadi ya, kalau saya lebih setuju dengan menggunakan CBT. Apa itu CBT? Cognitive Behavioral Therapy. Jadi terapi perubahan kognitif. Jadi anak yang dulunya cuman main game, males gitu ya, main game online, belajar gak pernah, ya, belajar gak pernah, sosialisasi juga hanya lewat game online dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kok dirubah dengan menggunakan CBT. Yang tadinya suka tawuran, itu bisa dirubah lewat CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu bisa loh teman-teman, bisa, dan itu sudah teruji. Ketimbang harus membawa ke barak militer itu bukan buat anak-anak. Dan nantinya saya khawatir juga kalau dididik di lingkungan yang terlalu dikekang, terlalu otoriter, terlalu totaliter gitu ya, anak itu justru akan melahirkan jiwa pemberontak, jiwa rebel. Maksud hati digituin biar nggak, taruhlah ya, maksud hati biar nggak ngelawan orang tua dengan cara begitu, tapi malah justru akan ngelawan suatu kemudian waktu nanti gitu loh. Makanya kan kenapa kalau kita lihat berita-berita kriminal di televisi ya, kenapa kok ada anak yang sampai nekat bunuh kedua orang tuanya, sampai nekat bunuh orang tuanya, ya karena salah satunya itu pola asuhnya yang terlalu keras, terlalu bikin sakit hati dan sebagainya gitu kan. Beda coy mental anak zaman sekarang dengan mental anak-anak yang orangnya sekarang usianya di atas saya. Jauh kali bedanya, jauh kali. Dulu tuh ibaratnya mau dijebol pakai apa? Dijebol pakai api sekalipun tetap kuat gitu ya, kayak titanium, kayak batu karang gitu ya. Kalau sekarang mah udah kayak ini, udah kayak salju.
Beda cuy, beda jauh banget bedanya. Makanya hati-hati, nggak bisa. Makanya kita nggak perlu kaget dengan berita-berita anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak bunuh orang tua dua-dua. Wah, itu kita udah nggak kaget. Jangan-jangan oh ini di rumahnya ada masalah. Ini jangan-jangan pola asuhnya salah ini. Iya. Meskipun juga ngebunuh itu salah. Tapi kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja, harus lihat dari multi sisi. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi nggak cukup hanya dengan, nah nanti kalau kayak gitu bukan hanya sekedar jiwa memberontaknya, jiwa rebel yang menguat, tapi justru akan bikin anak itu jadi tidak percaya diri, jadi minder, jadi apa ya? Kalau bahasanya tuh gapeken. Gak penaan, gak enakan gitu loh. Nah itu orang kalau udah mental gak enakan, gak bakal maju. Percaya deh. Orang kalau udah mental gak penaan gitu ya, gak bakal maju. Percaya deh, gak bakal maju. Kalau orang udah apa, gak pen itu nggak bakal maju, susah majunya. Jadi mau nggak mau memang apa, buat saya pribadi ya, mau nggak mau memang harus di stop yang gini-gini itu ya, harus diberhentikan gitu loh ya, yang dikirim ke apa, barak militer itu bukan satu solusi. Tapi apa solusi terbaiknya adalah dengan pertama pelajari dulu yang namanya cognitive behavioral therapy, atau yang kedua bawa ke profesional, terutama profesional yang memang bisa menangani CBT atau cognitive behavioral therapy. Kalau begitu Pak, insya Allah ya, yang namanya apa, kenakalan anak, kenakalan remaja tuh secara perlahan bisa diatasi. Karena kalau enggak bakal repot sendiri nanti mengenai kalau kita bicara tentang jangka panjangnya. Ya mungkin begitu aja yang bisa saya share buat pagi hari ini. Jadi saya sudah menjawab tantangannya adalah dengan melakukan cognitive behavioral therapy atau CBT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, selamat pagi, dan ya sampai bertemu kembali.